Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Gina Salamah, kelas Rabu Siang nomor urut 8 dari Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh soal, yaitu fungsi kuadrat, pengaruh pajak per unit, dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, dan fungsi diferensial, yaitu elastisitas pada permintaan. Berikut ini adalah contoh soal dan jawabannya pengaruh pajak per unit terhadap keseimbangan pasar pada materi fungsi kuadrat. Ini adalah soalnya, contoh soalnya. Pertama-tama kita tulis dulu diketahui. Diketahuinya itu adalah fungsi permintaannya P sama dengan fungsi permintaan P sama dengan minus 0,25 Q kuadrat plus 1800, dan fungsi penawarannya P sama dengan 1,25 Q kuadrat, dan pajak per unitnya atau T-nya itu adalah Rp 125. Setelah itu yang ditanya itu adalah keseimbangan pasar sebelum pajak, keseimbangan pasar setelah pajak, dan T, TK, dan TP. Langsung aja kita jawab. Keseimbangan pasar sebelum pajak. Mencari keseimbangan pasar itu adalah QD sama dengan QS, di mana QD adalah fungsi permintaan dan QS adalah fungsi penawaran. Fungsi permintaannya itu adalah minus 0,25 Q kuadrat plus 1800 sama dengan QS 1,25 Q kuadrat. Terus yang memiliki variabel sejenis kita pindahkan. 1,25 Q kuadratnya kita pindahkan ke kiri, jadi minus 1,25 Q kuadrat. Terus 1800 kita pindah ke kanan, jadi minus 1800. Langsung aja minus ketemu minus, jadinya hasilnya bertambah menjadi 1,5 Q kuadrat minus sama dengan minus 1800. Terus Q kuadrat sama dengan minus 1800 dibagi minus 1,5. Q kuadrat sama dengan 1200. Q sama dengan akar 1200. Q sama dengan 34,6. Ini adalah kuantitas sebelum pajak. Terus kita cari harganya atau P-nya dengan cara memasukkan Q-nya ke dalam persamaan permintaan ataupun penawaran. Yang akan saya ambil itu adalah dari fungsi penawaran, yaitu P sama dengan 1,25 Q kuadrat, P sama dengan 1,25. Langsung aja kita masukin Q-nya, yaitu 34,6. Jadi P-nya kita dapat 34,6 kuadrat.
Atau bisa aja ini kan Q kuadrat. Nah, di sini kan udah diketahui Q kuadrat itu 1200. Bisa juga pakai 1200. Jadi atau pakai yang 1,25 dikali 1200. Biar nggak usah ribet nyari 34,6 kuadratnya itu berapa. Biar nggak ribet. Jadi 1,25 kali 1200 saja. Jadinya itu 1500. Ini kita dapat harga sebelum pajak. Adalah keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, pengaruh pajak per unit terhadap keseimbangan pasar itu pada fungsi kuadrat itu dia fungsi permintaannya tetap dan fungsi penawarannya berubah. Fungsi penawaran berubah menjadi P aksen sama dengan A plus B Q kuadrat plus BQ plus C plus T. Atau bisa dibilang itu adalah fungsi penawaran sebelum pajak. Jadi langsung aja kita masukin P aksen sama dengan fungsi penawaran sebelum pajaknya itu adalah 1,25 Q kuadrat. Langsung aja 1,25 Q kuadrat plus T atau pajak per unitnya. Pajak per unitnya itu adalah 125 rupiah. Nah, ini adalah fungsi penawaran setelah pajak. Habis itu kita cari keseimbangan pasarnya. Keseimbangan pasar setelah pajak itu QD sama dengan QS aksen. QD-nya itu kan tetap. Fungsi permintaannya itu adalah minus 0,25 Q kuadrat plus 1800 sama dengan QS aksen atau fungsi penawaran setelah pajaknya ini 1,25 Q kuadrat plus 125. Nah, yang memiliki variabel sejenis langsung aja kita pindahin. Minus 0,25 Q kuadrat minus 1,25 Q kuadrat. Terus 1800 nya kita pindahin ke kanan. Jadi minus 1800. Setelah itu ini menjadi minus 1,5 Q kuadrat sama dengan minus 1675. Q kuadratnya dapatnya jadi 1116,6. Q sama dengan akar 1116,6. Q aksennya kita dapat 33,4. Setelah itu kita kan udah dapat nih kuantitas setelah pajaknya. Terus kita cari P aksennya dengan cara memasukkan Q aksen ke persamaan fungsi penawaran setelah pajak itu nih. P aksen sama dengan 1,25 Q kuadrat plus 125. P aksen sama dengan 1,25 Q-nya itu adalah 33,4. Terus kita dapat P aksennya sebesar 1519,45 rupiah. Bisa kita lihat bahwa di sini P sebelum pajak itu 1500, P setelah pajaknya 1519,45, yang artinya
dengan adanya pajak itu dia akan menaikkan harga dan kuantitasnya dia akan menurun, atau jumlah barang yang diperjualbelikan itu dia akan menurun. Yang tadi 34,6 menjadi 33,4. Lalu yang C itu adalah mencari T, TK, dan TP-nya. T itu rumusnya adalah T dikali Q aksen. Ini adalah rumus T. T itu adalah total pajak. T kecil adalah pajak per unitnya. Q aksen adalah kuantitas setelah diberikan pajak. Langsung aja kita masukin. T-nya itu tadi adalah Rp125 dikali Q aksennya itu 33,4. Jadi T itu kita dapat 175. Terus nyari TK. TK itu adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen. TK itu rumusnya adalah P aksen min T dikali Q aksen. Ini adalah rumus pajak yang ditanggung konsumen. Jadi TK itu adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen, di mana P aksen adalah harga setelah pajak dan P adalah harga sebelum pajak, Q adalah kuantitas setelah pajak. Jadi kita masukin aja. TK sama dengan P aksennya itu tadi kita dapat 1519,45 dikurangin 1500, Q aksennya 33,4. Jadi kita dapat TK-nya itu adalah 649,63. Terus kita nyari TP. TP itu adalah pajak yang ditanggung oleh produsen. TP itu rumusnya TP sama dengan T min TK. Ini adalah rumus pajak yang ditanggung oleh produsen. T-nya itu 4175 dikurang TK 649,63. TP sama dengan 3525,37. Ini adalah pajak yang ditanggung oleh produsen, itu sebesar 3525,37. Langsung aja kita jawab. Yang A itu adalah keseimbangan pasar sebelum diberikan subsidi. Rumus keseimbangan pasar itu adalah QD sama dengan QS. Ini adalah rumus keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar sebelum subsidi. QD itu adalah fungsi permintaan dan QS adalah fungsi penawaran. Langsung aja, fungsi permintaannya itu adalah min 15Q kuadrat plus 250 sama dengan fungsi penawarannya itu adalah 24Q kuadrat plus 3Q plus 18. Langsung aja kita pindahin yang memiliki variabel yang sama. Min 15Q kuadrat min 24Q kuadrat. Ini persamaan yang di sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan min 18 plus 250 min 3Q sama dengan 0. Langsung aja ditambahin. Ini jadi min 39Q kuadrat min 3Q min 18 plus 250 itu adalah plus 232 sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu ABC-nya. Ini adalah A-nya. A sama dengan minus 39. Ini adalah B-nya.
B sama dengan minus 3. Ini adalah C-nya. C sama dengan 232. Terus kita ketahui bahwa rumus determinan itu atau D sama dengan B kuadrat min 4AC. Langsung aja kita masukin ke rumus ini. D sama dengan B-nya kita tahu min 3 kuadrat min 4 kali A min 39 kali C-nya adalah 232. D sama dengan min 3 kuadrat itu hasilnya plus 9. Min kali min plus kali plus jadinya plus hasilnya, yaitu jadinya 30 plus 36.192. Jadi kita dapat D-nya adalah 36.201. Ini adalah D. Nah, setelah itu kita masukin ke rumus ABC. Ini adalah rumus ABC-nya. Kita masukin aja. Q12 sama dengan min B, yaitu min B-nya itu adalah min 3 plus min akar B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC itu sama aja D. Jadi D-nya itu 36.201 per 2A. 2 kali A-nya itu adalah minus 39. Jadi min kali min plus jadi 3 plus min akar 36.201 itu adalah 190,2 per 2 kali min 39 min 78. Jadi kita dapat Q12 sama dengan 3 plus min 190,2 per min 78. Tanda plus min ini adalah menyatakan bahwa dia memiliki dua jawaban, yaitu Q1 dan Q2, dimana Q1 atau Q2 nya itu memiliki hasil yang berbeda. Kita hitung aja Q1 nya. Q1 kita pakai yang plus ya, jadi 3 plus 190,2 per min 78 Q1, jadi kita dapat minus 2,47. Ini Q1 kita pakai yang plus. Nah, terus yang Q2 nya kita pakai yang minus, jadi 3 minus 190,2 per min 78. Jadi kita dapat Q2 nya 2,4. Kita pilih yang ini ya, yang positif, yang hasilnya positif. Terus habis itu kita dapat kuantitas sebelum subsidinya, yaitu 2,4. Terus kita nyari harga sebelum diberikan subsidi. Tinggal masukin aja Q-nya ke persamaan yang ada. Saya mau masukin Q-nya itu ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu 24 Q kuadrat plus 3Q plus 18. 24 dikali 2,4 kuadrat plus 3 kali 2,4 plus 18. Jadi kita dapat hasilnya itu P sama dengan harga sebelum subsidinya itu adalah Rp163,44. Ini adalah P-nya. Kita cari itu adalah yang B, keseimbangan pasar setelah diberikan subsidi. Nah, di pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar pada fungsi kuadrat, yang berubah itu adalah fungsi penawaran, dan fungsi permintaannya itu tetap. Jadi fungsi penawarannya setelah diberikan subsidi itu berubah menjadi
P aksen sama dengan Q kuadrat plus BQ plus C min S. Nah ini itu adalah fungsi penawaran sebelum diberikan subsidi. Jadi langsung aja ke fungsi penawaran sebelum diberikan subsidi itu tadi 24 Q kuadrat plus 3Q plus 18 min S. S itu adalah subsidi per unit. Subsidi per unitnya itu adalah Rp15. Jadi P aksen kita dapat 24Q kuadrat plus 3Q plus 3. Ini adalah fungsi penawaran setelah diberikan subsidi. Lalu kita cari keseimbangan pasarnya. Rumus keseimbangan pasar itu kita tahu QD. Keseimbangan pasar setelah pajak itu adalah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran setelah pajak. QD sama dengan QS aksen. Fungsi permintaan itu kan tetap, yaitu min 15 Q kuadrat plus 250. Dan QS aksennya itu adalah ini 24 Q kuadrat plus 3Q plus 3. Langsung aja kita pindahin ke sebelah kiri sama dengan, jadi min 15 Q kuadrat min 24 Q kuadrat min 3Q plus 250 min 3 sama dengan 0. Langsung aja kita tambahin min 39 Q kuadrat. Nah ini kita dapat, jadi ini itu adalah A nya itu adalah min 39, ini B nya, ini adalah C. Jadi kita masukin aja ke rumus D determinan. Tadi kan kita tahu kalau rumus D itu adalah B kuadrat min 4AC. Kita masukin ke sini. Jadi D sama dengan B min 3 kuadrat min 4 kali A kali C. Kita dapat D nya 9 plus 38.532. D nya kita dapat 38.541. Kita udah dapat D nya. Terus habis itu kita masukin ke rumus ABC. Nah ini adalah rumus ABC, jadi kita langsung masukin aja lagi. Q12 sama dengan min B. B nya itu adalah min 3 plus min B kuadrat min 4AC itu sama aja kayak D kan? Sama kan? Jadi D nya itu adalah 38.541 per 2A. 2 kali A nya itu adalah min 39. Kita dapat Q12 nya itu adalah 3 plus min 196,3 per minus 78. Nah ini berarti ada dua jawaban juga, yaitu ada Q1 dan Q2. Kita cari Q1 sama dengan pakai plus 3 plus 196,3 per min 78. Kita dapat Q1 nya itu adalah minus 2,5. Ini adalah kuantitas setelah subsidi. Nah Q2 nya pakai minus. Q2 kita dapat 2,47. Ini adalah kuantitas setelah diberikan subsidi. Kita ambil ya ini yang hasilnya positif, yaitu positif 2,47. Ini adalah kuantitas setelah diberikan subsidi. Terus kita cari P aksen atau harga setelah
diberikan subsidinya berapa, yaitu pakai rumus ini, fungsi penawaran setelah subsidi, itu 24Q kuadrat plus 3Q plus 3. Kita masukin aja Q-nya ke rumus ini, ke fungsi ini. 24 kali 2,47 plus 3 kali 2,47 plus 3. Jadi kita dapat harga setelah diberikan subsidi menjadi 156,583 rupiah. Nah, jadi kita dapat harga sebelum subsidi 163,44 rupiah, kuantitas sebelum subsidi 2,4, harga setelah diberikan subsidi menjadi 156,83, dan kuantitas setelah subsidi 2,47. Nah, ini kita bisa lihat bahwa subsidi membuat harga menjadi turun atau menjadi lebih murah, dan kuantitasnya bertambah. Ya. Maaf, ada kekeliruan. Yang soal C itu dia mencari S, SK, dan SP ya. Saja kita cari yang C, S, SK, dan SP. S itu adalah total subsidinya, SK itu adalah subsidi yang dinikmati oleh konsumen, dan SP adalah subsidi yang dinikmati oleh produsen. Kita cari S itu adalah rumusnya S kali Q aksen, dimana S kecil itu adalah subsidi per unit dan Q aksen adalah kuantitas setelah diberikan subsidi. Jadi tinggal masukin aja, tadi subsidi per unitnya itu adalah 15 dikali 2,47. Kita dapat total subsidinya sebesar 37,05. Setelah itu kita cari SK. SK itu adalah subsidi yang dinikmati oleh konsumen, yaitu rumusnya P min P aksen kali Q, di mana P itu adalah harga sebelum subsidi dan P aksen harga setelah diberikan subsidi, dan Q aksen sama dengan kuantitas setelah subsidi. Jadi kita dapat SK-nya sama dengan P itu 163,44 dikurangi 156,83 dikali 2,47. Jadi kita dapat subsidi yang dinikmati oleh konsumen sebesar 16,32. Setelah itu kita cari subsidi yang dinikmati oleh produsen atau SP, yaitu rumusnya S min SK. S itu adalah total subsidi, yaitu 37,05 dikurangi subsidi yang dinikmati oleh konsumen, yaitu 16,32. Jadi kita dapat subsidi yang dinikmati oleh produsen itu adalah sebesar 20,73. Soal yang akan saya bahas itu adalah fungsi diferensial pada elastisitas permintaan. Nah, ini adalah contoh soalnya, yaitu fungsi permintaan ditunjukkan dengan Qd sama dengan 20 min 4 pi kuadrat. Langsung aja kita tulis diketahui Qd sama dengan 20 min 4 pi kuadrat. Terus tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 4. Harganya sama 4. Ditanyanya itu adalah elastisitas permintaan atau ED. ED-nya itu berapa? Nah, kita tahu bahwa rumus ED itu adalah Q aksen D dikali P per QD. Ini adalah rumusnya, rumus elastisitas permintaan. Langsung aja kita masukin. Nah,
Q-D-nya itu kita tahu sama dengan 20 min 4P kuadrat. Nah, Q-D aksen atau turunan pertama dari fungsi permintaan itu adalah minus 8P. Minus 8P itu kita ambil dari sini. 2 dikali minusnya ini, minus. Nah, 8 itu dari 2 kali 4. Pangkat dikali yang depannya. 2 kali 4, 8P. Terus pangkatnya berkurang 1. Jadi P pangkat 1, jadi 8P. Terus ini Q-D aksennya. Terus langsung aja kita masukin ke fungsi ini. Untuk ED sama dengan Q-D aksen itu adalah minus 8P dikali P-nya itu tetap per Q-D. Q-D itu adalah fungsi permintaannya. 20 min 4P kuadrat. Terus pada harga 4, pada P sama dengan 4, elastisitas permintaan atau ED-nya itu berapa? Langsung aja P-nya itu kita masukin ke fungsi ini. Min 8 kali 4 dikali 4 per 20 min 4 kali 4 kuadrat. ED sama dengan minus 32 kali 4 per 20 minus 64. Jadi ED sama dengan min 128 per minus 44. Jadi kita dapat ED sama dengan 2,9. ED lebih dari 1, itu berarti elastis. Nah, ini kita ada dapat ED, elastisitas permintaannya itu adalah 2,9, yang artinya dia adalah barang yang elastis. Nah, arti dari hasilnya ini adalah apabila harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta berkurang atau bertambah sebesar 2,9. Ini adalah contoh fungsi diferensial. Diketahui fungsi penawarannya akan suatu barang yaitu persamaannya QS sama dengan min 200 plus 11P kuadrat dengan tingkat harga P sama dengan 20. Ditanyanya elastisitas penawaran itu berapa? Rumus elastisitas penawaran itu adalah rumus elastisitas penawaran. Dengan QS aksen itu adalah turunan dari fungsi penawaran, turunan pertamanya. P adalah harganya dan QS adalah fungsi penawarannya. Langsung aja kita jawab. Kita ketahui bahwa QS itu adalah min 200 plus 11P kuadrat, dimana QS aksen atau turunan pertamanya itu 2 dikali 11 jadi 22P, pangkatnya berkurang 1 jadi P pangkat 1, yaitu tetap 22P. Ini adalah QS aksennya. Terus langsung aja kita masukin ke rumus ini. ES sama dengan QS aksen 22P dikali P per QS. QS itu adalah fungsi penawarannya. Min 200 plus 11P kuadrat. Pada P atau harga sama dengan 20, maka elastisitas penawarannya itu tinggal masukin aja 20 per min 200 tambah 11 kali 20 kuadrat. ES sama dengan 20 kuadrat dikali 11 itu 4400
Jadi ES-nya itu adalah 440 dikali 20 per 4200. Jadi kita dapat elastisitas penawarannya pada harga P sama dengan 20 adalah 2,09. Nah, ini ES-nya lebih dari 1, yang berarti barang tersebut itu adalah barang yang elastis. Nah, artinya itu adalah apabila harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah atau berkurang sebesar 2,09%. Adalah contoh soal elastisitas produksi. Diketahui persamaan fungsi produksinya min 5x² min 2x pangkat 3 dan penggunaan atau tingkat penggunaan faktor produksinya sebanyak 3 unit atau X-nya itu sama dengan 3. Kita ketahui bahwa rumus elastisitas produksi itu adalah rumus mencari elastisitas produksi, di mana P aksen R itu adalah turunan pertama dari fungsi produksi, X itu adalah tingkat penggunaan faktor produksinya sebanyak 3, dan PR itu adalah fungsi produksinya atau persamaan produksi. Langsung aja kita jawab. Kita ketahui bahwa P itu sama dengan min 5x² min 2x pangkat 3, dan PR aksennya atau turunan pertama dari fungsi produksinya itu adalah min 10x min 6x². Min 10x dari 2 kali min 5 dan pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 1x, dan 6x² itu dari 3 kali min 2 yaitu 6 dan pangkatnya berkurang 1 menjadi 2. Ini adalah turunan pertamanya atau PR aksennya. Setelah itu langsung aja kita masukin ke rumus elastisitas produksi. EP sama dengan min 10x min 6x² dikali X per PR itu adalah fungsi produksinya, min 5x² min 2x pangkat 3. Setelah itu diketahui X-nya itu sama dengan 3, maka elastisitas produksinya itu adalah X-nya kita masukin aja 3. Maka kita dapat EP sama dengan 30 min 54 dikali 3 per min 54 min 18. EP sama dengan kita dapat EP-nya itu adalah 3,5. Nah, EP-nya 3,5 itu adalah lebih dari 1. Maka ini adalah elastis. Nah, itu artinya itu adalah jika jumlah input dinaikkan atau diturunkan sebesar 1%, maka output akan bertambah atau berkurang sebesar 3,5%. Terima kasih. Sekian contoh soal dan penyelesaian terkait materi fungsi kuadrat dan fungsi diferensial. Maaf apabila terdapat kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.